Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amaria Sain, semester 3 Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan pengembangan media audiovisual. Terkait dengan pengembangan media audiovisual. Terus kita lanjut. Nah, mengenai pengertian audio visual. Audio di sini artinya suara atau dengar, kemudian visual artinya gambar, artinya bisa dipandang. Nah, audio visual ini atau lihat dengan audio visual ini dia merujuk pada penggunaan komponen suara dan gambar. Nah, selain ia mengandung suara dan juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video, slide, suara, dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulannya audio visual itu media pembelajaran yang tidak sedikit digunakan oleh seorang pendidik atau seorang dosen atau guru untuk menyampaikan pembelajaran terhadap peserta didiknya. Jadi audiovisual itu dia akan menampilkan sebuah film atau video beserta dengan suaranya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini sifat-sifat yang dimiliki atau yang terdapat pada audiovisual. Sekiranya ada 4 sifat. Yang pertama, meningkatkan kemampuan persepsi. Dan yang kedua, kemampuan meningkatkan pengertian. Yang ketiga, meningkatkan pengalihan belajar. Keempat, memberikan penguatan hasil yang dicapai. Dan yang kelima, kemampuan meningkatkan retensi. Kemudian, terkait dengan macam-macam media audiovisual. Nah, jadi teman-teman, audiovisual ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, audiovisual murni, dan yang kedua, audiovisual yang tidak murni. Apa itu audiovisual murni dan audiovisual yang tidak murni? Nah, audiovisual murni yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Suara dan gambarnya itu dia berasal dari satu sumber saja. Kemudian audiovisual tidak murni, dia kebalikan dari yang pertama, yaitu media yang unsur suara dan gambarnya dari sumber yang berbeda, atau disebut juga audiovisual diam plus suara, yaitu suara dan gambar yang diam. Artinya dia menampilkan gambar dan suara, akan tetapi pada tampilan itu dia tidak bergerak, artinya dia hanya diam saja. Dia hanya menampilkan gambar terus plus dengan suaranya. Kemudian di sini media audiovisual itu mempunyai kekurangan serta kelebihannya. Sebenarnya banyak sih, tapi di sini yang saya angkat cuma 3 karena mengingat hanya poin-poinnya saja. Nah, sekarang kita masuk pada kekurangannya. Yang pertama, kekurangan dari audiovisual itu, audien tidak dapat mengikuti dengan baik jikalau film tersebut dia diputar terlalu cepat. Kemudian yang kedua, apa yang telah dilewati sulit diulang kecuali diputar kembali secara keseluruhan. Dan yang ketiga, biaya pembuatan dan peralatannya cukup tinggi dan mahal. Jadi itulah kekurangannya. Kemudian kita masuk pada kelebihan audiovisual. Yang pertama, film dan video dapat menggambarkan suatu proses. Misalnya proses pembuatan keterampilan. Kemudian yang kedua, film video yang berwarna itu akan menambah realita objek yang diperagakan. Kemudian yang ketiga, dapat menggambarkan teori sains dan animasi.
Nah, itu adalah kekurangan serta kelebihan dari audio visual. Yang pertama, manfaat dari audio visual yang pertama, film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika membaca, berdiskusi, praktik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, film merupakan pengganti alam sekitar dan bahkan dapat menunjukkan objek yang secara normal tidak dapat dilihat. Nah, misalnya seorang guru atau seorang pendidik ingin menjelaskan terkait dengan binatang gajah, akan tetapi pada tempat yang dia tinggal itu, misal tempat yang dia tinggal itu tidak ada gajah tersebut. Nah, jadi menggunakan film video ini, guru atau pendidik itu dia bisa menjelaskan terkait dengan gajah itu melalui film ini kepada murid. Kemudian yang keempat, di samping dia dapat mendorong dan memberikan motivasi, film video menambahkan dia akan menanamkan sikap dan segi-segi efektif. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. Itulah penjelasan saya terkait dengan media audio visual. Kemudian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.